Swastiastu. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 materi investasi dan pasar modal akan mempresentasikan materi mengenai analisis teknikal. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iko Manggede Wirayasa dengan NIM 1051 sebagai penyaji ketiga. Nama saya Egi Dewi Putra, NIM 181705167. Saya Nila Putra Indrawati Putri, NIM 1154. Nama saya Niko Magri Pujanina Ardini, NIM 1817051254. Saya sebagai penyaji pertama akan membawakan materi tentang analisis teknikal. Nah, sebelum lanjut ke definisi analisis teknikal, saya akan memberikan penjelasan mengapa seorang investor lebih memilih analisis teknikal dibandingkan dengan analisis fundamental. Nah, alasannya yaitu karena pada analisis teknikal itu lebih dipercayai akan dapat memberikan rekomendasi investasi yang tepat bagi para investor. Hal ini disebabkan karena pada analisis teknikal yaitu menggunakan analisis grafik pergerakan harga saham dan volume perdagangan historis. Nah, dari pergerakan harga saham tersebut akan menghasilkan pola yang berulang atau tren sehingga dapat diprediksi pola yang sama akan terjadi di masa depan. Sedangkan pada analisis fundamental yaitu menggunakan data-data keuangan perusahaan dan dari luar perusahaan atau eksternal perusahaan sehingga diyakini kurang memberikan atau kurang dipercayai akan memberikan prediksi yang baik bagi investasi para investor. Saya akan menjelaskan tentang definisi analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis sekuritas yang menggunakan grafik harga dan volume historis. Nah, analisis sekuritas yang dimaksud yaitu pergerakan harga saham, obligasi, option, future, atau instrumen keuangan lainnya. Analisis harga saham dan volume perdagangan adalah sarana untuk menampilkan data tersebut. Data volume perdagangan digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi suatu pasar dan akan membantu memperkirakan tren harga selanjutnya. Analisis teknikal banyak menggunakan data-data pasar. Oleh karena itu, para analisis teknikal lebih suka menggunakan atau mengamati pergerakan harga saham melalui bursa dibandingkan dengan membaca berita-berita di koran mengenai atau yang menyangkut tentang emiten yang akan diamatinya. Nah, selain itu, analisis teknikal juga memberikan penawaran perkembangan teknik perdagangan saham. Dengan terdapatnya pola atau tren dari grafik historis, maka seorang investor dapat memprediksi atau dapat menggunakan data historis tersebut untuk pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli saham yang telah dimilikinya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mendapatkan materi mengenai analisis fundamental dan teknikal serta jenis-jenis chart. Pada analisis fundamental lebih menekankan pada indikator-indikator perusahaan untuk menentukan harga saham di suatu perusahaan. Sedangkan pada analisis teknikal lebih menekankan pada penggunaan data-data di pasar. Data-data tersebut lazimnya disediakan dalam bentuk grafik atau chart, maka para analis teknikal lebih sering menggunakan grafik-grafik tersebut daripada laporan keuangan emiten. Dengan menggunakan data-data mengenai harga, pasokan, dan permintaan di masa lalu, maka analisis teknikal bertujuan untuk memprediksi permintaan dan pasokan di masa yang akan mendatang, serta menganalisis atau memprediksi harga yang mungkin akan terjadi karenanya. Tujuannya adalah untuk mengetahui suatu pola atau tren secara berulang dari pergerakan harga saham dan kemudian untuk dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Para analis teknikal juga memiliki keyakinan bahwa
pergerakan harga saham atau perubahan harga saham yang disebabkan oleh adanya informasi baru di pasar akan mengikuti suatu tren tertentu. Maka dari itu, analisis teknikal digunakan sebagai dasar untuk menentukan keputusan kapan harus mengambil untung atau profit taking, mengurangi kerugian atau cut loss, dan kapan harus mengakumulasi saham atau mempertahankan posisi atau wait and see. Dengan mengidentifikasikan tren atau pola yang berulang dari pergerakan harga saham, itu adalah tujuan utama dari analisis teknikal, dengan harapan untuk memperoleh sinyal kapan harus melakukan jual, beli, ataupun menahan. Adapun data utama yang digunakan untuk melakukan analisis teknikal itu adalah perubahan harga saham di pasar dan nilai transaksi. Para analis teknikal mengklasifikasikan harga menjadi 4, yaitu harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis chart. Yang pertama yaitu adalah line chart. Line chart ini adalah grafik yang paling sederhana yang digambarkan sesuai dengan menghubungkan garis lurus antara harga-harga penutupan. Dengan menggunakan grafik ini, maka kita dapat mengetahui pergerakan harga saham secara umum pada suatu periode tertentu. Bentuk dari gambar dari line chart itu sendiri yaitu seperti ini, yang mana suatu titik tertentu akan dihubungkan ke titik tertentu menggunakan garis lurus. Selanjutnya adalah bar chart, yang mana bar chart ini adalah sedikit lebih rumit dari line chart. Pada bar chart menyediakan informasi mengenai harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Oleh karena itu, bar chart disebut dengan OHLC chart atau Open High Low Close chart, dan menggunakan basis dasar seperti pada gambar ini. Pada titik paling bawah akan menunjukkan harga terendah pada suatu waktu tertentu, dan yang atasnya adalah harga tertingginya. Garis vertikal ini menentukan range atau rentang harga pada waktu tersebut, dan garis horizontal pada sebelah kirinya adalah harga pembukaan, dan garis horizontal sebelah kanannya adalah harga penutupan. Pada dasar ini dapat dilihat bahwa harga pembukaan berada di bawah harga penutupan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa harga pembukaan bisa saja berada di atas harga penutupan. Jika hal tersebut terjadi, maka basis dasar bar chart ini akan berubah menjadi seperti ini. Sedangkan pada grafik bar chart itu sendiri, tampilannya adalah seperti ini. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian ketiga dari jenis-jenis chart adalah candlestick chart. Nah, dinamakan candlestick chart karena memang bentuknya yang menyerupai lilin. Nama lengkapnya adalah Japanese Candlestick Chart karena konon ia berasal dari negeri Sakura, Jepang. Nah, sehingga bentuk-bentuk candlenya pun diadaptasi bahasa Jepang. Chart jenis ini menyediakan informasi yang sama persis seperti bar chart, hanya saja postur tubuhnya yang berbentuk kotak. Nah, dapat dilihat pada gambar terdapat dua grafik atau chart, yang pertama berwarna putih dan yang kedua berwarna hitam. Di sana juga terdapat upper shadow dan lower shadow-nya, juga terdapat high dan low-nya, dan close and open. Nah, close and open-nya berbanding terbalik antara grafik yang berwarna putih dan grafik yang berwarna hitam. Nah, biasanya body dari candlestick chart ini terdapat dua warna, yaitu warna putih dan warna hitam. Nah, jika bodinya berwarna putih, maka opennya akan terletak di sebelah bawah. Sebaliknya, jika chartnya berwarna hitam, maka opennya akan terletak di atas. Nah, jadi body itu sendiri menggambarkan jarak antara pembukaan dan penutupan dalam suatu periode tertentu. Akan tetapi, jika menganggap warna hitam dan putih tersebut kurang stylish atau kurang menarik, maka bisa menggantinya dengan warna-warna yang disukai. Nah, kombinasi warna yang sering digunakan misalnya adalah warna merah atau bar candle, dan juga warna biru untuk bull candle. Nah, terdapat 5 bentuk dalam candlestick chart. Yang pertama ada long versus short body, yang kedua ada marubozu, yang ketiga ada long shadow, yang keempat ada doji, yang kelima ada dragonfly doji versus gravestone doji.
Yang pertama adalah long versus short body. Dapat dilihat di gambar, terdapat perbedaan bentuk body antara long body dan short body. Di mana pada short body rentang kisaran harga pembukaan dan penutupannya lebih sedikit dibandingkan long body. Semakin panjang body dari candlestick tersebut menunjukkan harga penutupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembukaan. Sementara itu, terdapat dua warna, terdapat warna putih dan warna hitam. Warna putih menunjukkan adanya tekanan permintaan atau pembelian yang besar, sedangkan warna hitam menunjukkan adanya tekanan penjualan. Yang kedua adalah Marubozu. Nah, dapat dilihat di gambar bahwa tidak terdapat shadow atau garis di atas dan di bawah kotak. Nah, hal ini menunjukkan untuk Marubozu yang berwarna putih, harga tertinggi sama dengan harga penutupan dan harga terendah sama dengan harga pembukaan. Berbeda halnya dengan Marubozu yang berwarna hitam, bahwa harga terendah sama dengan harga penutupan dan harga tertinggi sama dengan harga pembukaan. Artinya perdagangan lebih didominasi oleh penjual. Yang ketiga adalah long shadow. Dapat dilihat di gambar, terdapat dua gambar. Yang pertama adalah long upper shadow atau shadow yang mengarah ke atas, dan yang kedua adalah long lower shadow atau shadow yang mengarah ke bawah. Nah, long upper shadow menunjukkan bahwa transaksi didominasi oleh pembeli sehingga membuat harga semakin meningkat. Dan yang kedua adalah long lower shadow menunjukkan yang sebaliknya, bahwa harga didominasi oleh penjual sehingga membuat harga semakin menurun. Yang keempat adalah doji. Dapat dilihat di gambar bahwa harga pembukaan dan harga penutupan berada di harga yang sama sehingga candlestick tidak memiliki body. Yang terakhir adalah Dragonfly versus Gravestone Doji. Nah, dapat dilihat pada gambar, terlihat dua gambar. Yang di sebelah kiri merupakan Dragonfly Doji karena bentuknya yang menyerupai capung dengan ekor yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa harga pembukaan, harga penutupan, dan harga tertinggi berada di harga yang sama, sehingga menciptakan lower shadow yang artinya transaksi didominasi oleh penjual. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah Gravestone Doji karena bentuknya yang menyerupai batu nisan. Gambar tersebut menunjukkan harga pembukaan, harga penutupan, dan harga terendah adalah sama dan transaksi lebih banyak didominasi oleh pembeli. Sini saya sebagai penyaji keempat. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan mulai saja presentasinya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pola-pola tren grafik. Nah, pola grafik menempatkan semua pembelian dan penjualan sebagai perspektif dengan mengonsolidasikan kekuatan penawaran dan permintaan ke dalam satu gambaran ringkas. Nah, pola-pola tren grafik dan analisis teknikal ini membantu menentukan siapakah yang memenangkan perdagangan, memperbolehkan trader dan investor untuk memposisikan diri. Nah, pola-pola tren grafik ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu ada moving average atau MA. Moving average merupakan rata-rata harga saham selama periode waktu yang telah lalu, kemudian diplot dalam grafik beserta harga saham aktual di pasar itu, dan harga yang digunakan adalah harga saham penutupan atau closing price. Nah, kemudian yang kedua ada double top dan double bottom. Nah, pada double top atau pola seperti huruf M ini terbentuk ketika terdapat perubahan harga saham berupa kenaikan pada level tertentu, lalu turun dan kemudian naik lagi, menyamai level tertinggi sebelumnya dan menurun kembali. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pasar telah 2 kali gagal sampai menembus tingkat harga terendah sebelumnya, sehingga mengindikasikan
tren pergerakan harga saham akan menurun lebih tajam. Kemudian pola double top itu memberikan sinyal untuk melakukan aksi jual. Sebaliknya, pola double bottom atau pola seperti huruf W memberikan sinyal bagi investor untuk melakukan aksi beli. Yang ketiga itu ada ascending dan descending triangle. Nah, metode analisis teknikal saham triangle atau pola kurva segitiga dibagi menjadi dua, yaitu ascending triangle atau segitiga menaik dan descending triangle atau segitiga menurun. Descending triangle terbentuk ketika ada beberapa lembah yang sama rendah dengan beberapa puncak yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan jika harga menembus garis batas bawah disertai dengan peningkatan volume perdagangan, maka akan memberikan sinyal untuk memberikan aksi jual. Nah, karena harga saham diprediksi akan terus turun terus. Kemudian begitu pula sebaliknya, yaitu ascending triangle. Nah, jika terdapat beberapa puncak yang sama tingginya dengan beberapa lemah yang semakin naik, memberikan sinyal untuk melakukan aksi beli. Hal ini dikarenakan harga saham diprediksi akan naik terus. Kemudian yang keempat ada pola dan shoulder. Maksudnya yang keempat itu ada head dan shoulder. Nah, pola ini terbentuk ketika terdapat puncak tertinggi dengan puncak di sebelah kanan dan kirinya yang lebih rendah, sehingga seolah-olah membentuk bagian kepala dan bahu kanan kiri. Analisis teknikal saham head and shoulder memberikan sinyal untuk jual karena diperkirakan harga akan terus menurun. Kemudian yang terakhir ada support dan resistance. Garis support adalah garis di mana terdapat kecenderungan harga akan naik. Kemudian pada garis ini terdapat keadaan di mana permintaan lebih besar dari penawaran dan akan menyebabkan harga cenderung akan naik. Kemudian garis resisten adalah garis di mana terdapat kecenderungan harga akan turun. Pada garis ini keadaan di mana permintaan lebih kecil daripada penawaran dan menyebabkan harga cenderung akan turun. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik semuanya, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 3 mengenai analisis teknikal. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup presentasi ini dengan para peserta.